Shalom, Rock Beloved, selamat hari Minggu, Happy Sunday. Senang saya bisa bertemu kembali dengan saudara. Saya berdoa supaya saudara dan seluruh keluarga dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani dilindungi oleh Tuhan kita. Tema saya hari ini adalah It's Only Words, saudara. Ini hanyalah sebuah kata-kata. It's only words. Mungkin kelihatannya seperti sebuah judul lagu yang mungkin saudara familiar. Hari ini kita akan melihat sebuah kekuatan yang besar yang Tuhan sudah titipkan di dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu kuasa daripada perkataan kita. Mungkin saudara pernah mendengar kata-kata seperti ini, mulut-mulut saya kok, saya bebas dong mau ngomong apa aja. Saudara, kata-kata bisa menyulut pertengkaran, tapi kata-kata juga bisa meredamkan emosi. Kata-kata bisa membangun masa depan orang lain, ataupun dia bisa menghancurkan masa depan orang itu. Dalam Amsal 18 ayat 21, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Kata-kata saudara berkuasa, dikatakan dalam ayat tadi, bisa menyelamatkan hidup atau merusaknya. Bisa menyelamatkan hidup atau merusaknya. Dan ada akibat yang harus ditanggung dari ucapan tersebut. Kenapa kata-kata saudara begitu berkuasa? Kenapa perkataan kita begitu berkuasa? Karena saudara adalah ciptaan Tuhan yang unik, yang serupa dan segambar dengan Tuhan kita sendiri. Di dalam Kejadian 1 ayat 26a dikatakan seperti ini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pada waktu lagi penciptaan ini saudara, Tuhan kita tidak menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi. Tuhan kita menggunakan kata-katanya untuk menciptakan. Saya tunjukkan kepada saudara di dalam Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dalam ayat 6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Lalu di ayat berikutnya ada kata-kata, jadilah demikian. Ayat 9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, lalu jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, lalu jadilah demikian. Nah, setiap kali perkataan Tuhan keluar dari mulutnya, itu ada sebuah daya cipta, saudara. Creative power yang menciptakan dari apa yang tidak ada, menjadi ada. Nah, saudara, itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam setiap kata-kata kita, itu ada daya cipta. Dalam setiap kata-kata yang kita keluarkan, itu memiliki daya cipta. Karena kita adalah serupa dan segambar dengan Tuhan kita. Dan di dalam perkataan Tuhan kita tidak ada kesia-siaan. Bahkan di dalam Yesaya 55 ayat 11, dikatakan seperti ini, saudara. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Semua perkataan Tuhan tidak mengenal kata gagal, saudara. Tidak mengenal kata gagal. Seluruh perkataan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat 11. Dia akan menyelesaikan tugasnya yang ditaruh di dalam perkataan itu. Jikalau Tuhan sudah berkata sembuh, tidak akan ada penyakit yang bisa menguasai. Jikalau Tuhan sudah berkata berkelimpahan, tidak ada kekurangan yang bisa menguasai kehidupan saudara. Nah, saudara, perkataan kita juga berkuasa karena setiap perkataan kita mengandung tugas, mengandung tujuan yang akan diselesaikan, dan itu akan kembali kepada kita dengan tidak sia-sia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, jikalau saudara sudah mengetahui bahwa perkataan kita berdaya cipta, dan perkataan kita tidak akan kembali dengan sia-sia, dan perkataan kita akan menyelesaikan tugasnya dengan baik, apakah saudara masih mau berkata segala sesuatu yang negatif untuk kehidupan saudara, untuk keluarga saudara, untuk anak-anak saudara, untuk pekerjaan saudara mungkin? Your word will shape your world. Kata-kata saudara itu akan membentuk dunia saudara. Kata-kata itu adalah seperti sebuah undangan untuk seseorang atau sesuatu mendekat atau menjauh dari kehidupan saudara. Dan sedangkan kemampuan kita untuk
menjauhkan dari orang-orang atau sesuatu yang memang harus kita jauhi, dan kemampuan kita untuk mendekat kepada orang atau sesuatu yang harus kita dekati, itu yang akan membuat kita membentuk masa depan kita. Apakah kita mendapatkan kesuksesan atau tidak? Nah, saudara, saya mau analogikan itu seperti sebuah televisi. Jikalau kita lagi mau menonton televisi, saudara pasti akan mengganti channel televisi saudara sampai apa yang saudara lihat atau yang saudara dengar itu menarik perhatian saudara. Pada waktu lagi saudara sudah sampai di stasiun TV yang saudara tuju dan beritanya kira-kira cukup menyenangkan atau cukup cocok dengan apa yang saudara sedang butuhkan, saudara akan berhenti di situ. Sama juga dengan kata-kata kita. Itu akan mengundang atau menarik seseorang atau sesuatu yang satu frekuensi. Contohnya dalam kondisi saat musim ini, musim COVID ini, saudara. Akan banyak sekali orang-orang atau pengusaha yang merasa sulit, merasa susah. Dan pengusaha itu mungkin pada saat ini berkata krisis saat ini. Tanpa orang tersebut sadari, perkataan itu yang keluar dari mulutnya itu akan memiliki sebuah frekuensi. Dan orang lain yang menangkap frekuensi yang sama, yang juga pengusaha lain yang mungkin merasakan, oh iya, ini sedang susah kondisinya. Dia akan tertarik dengan perkataan si pengusaha tadi. Dia mulai akan berbincang, bagaimana kamu susahnya? Saya susahnya begini. Kamu susahnya bagaimana? Oh, ternyata kita sama-sama susah. Dan akhirnya mereka berdua berbincang lagi lebih banyak bagaimana susahnya bisnis mereka, lalu terdengar lagi oleh orang-orang lain yang tertarik dengan kesusahan yang terjadi di musim ini, saudara. Dan akhirnya semakin banyak yang bergabung, akhirnya mereka menjadi klub pengusaha susah. Karena mereka sepakat dengan satu hal, yaitu adalah saat musim ini adalah susah. Mereka jadi sebuah klub pengusaha susah. Dan untuk saudara ketahui, di musim ini ada juga yang sedang meraup untung besar, saudara. Ada industri yang sedang turun, ada industri yang sedang naik. Ada industri yang sedang rise up. Dan industri rata-rata yang berbasis dengan teknologi. Itu sedang meraup untung besar, saudara. Sehingga orang yang saat ini sedang mendapatkan penuaian, untung besar, dan juga penghasilan yang besar oleh karena musim ini, dia sama sekali tidak akan tertarik dengan kata-kata klub pengusaha susah tadi. Dia tidak akan tertarik sama sekali, dia akan ganti channel dengan cepat. Seperti itu, saudara. Kata-kata kita bisa menarik seseorang atau sesuatu untuk mendekat kepada kita, atau saudara juga bisa menjauhkan seseorang atau sesuatu yang seharusnya mendekat kepada kita, yang mungkin bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, yang mungkin bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih berdampak dan berarti bagi sesama kita. Jikalau saudara suka memperkatakan tidak bisa, maka yang saudara bertemu kemungkinan besar adalah kegagalan. Jikalau saudara memperkatakan tidak cukup, nggak cukup ini, yang kemungkinan yang saudara akan temui adalah kekurangan demi kekurangan. Saudara, saya ingin memberikan contoh satu lagi. Jikalau saudara sedang sakit, ataupun saudara sedang tidak fit atau tidak sehat saat ini, akan sangat mudah sekali untuk seseorang berbicara mengenai fakta-fakta medis yang terjadi pada saat seorang sedang sakit, saudara. Tapi Alkitab saya berkata bahwa dalam Yoel 3 ayat 10b, biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Let the weak say, I am strong. Alkitab saya nggak berkata bahwa biarlah yang lemah menjabarkan kembali betapa lemahnya dia. Biarlah yang lemah menjabarkan kembali kenapa dia lemah. Alkitab saya nggak berkata begitu. Alkitab saya berkata, biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Let the weak say, I am strong. Mari kita lihat dalam satu ayat, saudara. Dalam Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kalau saya boleh analogikan, saudara mungkin yang suka pergi ke bioskop, suka menonton film. Saudara akan, sebelum saudara menonton film pilihan saudara, saudara disuguhkan dengan banyak
cuplikan-cuplikan film yang mau ditawarkan kepada saudara, yaitu trailer. Trailer itu adalah potongan-potongan film bagian paling menarik untuk disuguhkan kepada saudara, sehingga saudara bisa memutuskan apakah saya mau menonton film ini selanjutnya. Nah, begitu juga dalam hubungan kita kepada sesama kita. Pada saat saudara berhubungan dengan orang lain, saudara bisa melihat trailer di dalam kehidupannya, yaitu melalui perkataan yang keluar. Perkataan yang keluar dari orang tersebut. Karena dikatakan dalam Lukas 6 ayat 45, orang yang baik, perbendaharaan katanya baik, keluarnya adalah kata-kata dan barang yang baik. Itu adalah trailer dari kehidupan seseorang. Kita harus bisa peka dan kita juga bisa belajar untuk membangun kehidupan orang di sekitar kita, saudara. Jadi jaga perkataan kita, karena perkataan kita meluap daripada hati kita. Nah, saudara, apa yang harus kita lakukan dengan kata-kata kita? Apa yang seharusnya kita lakukan dengan kata-kata kita? Saya mau ajak saudara untuk melihat sebuah cerita dari seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, di mana perempuan ini, saya yakin saudara pasti sudah familiar dengan kisah ini, sangat familiar, di mana akhirnya dia bertemu dengan mujizatnya, yaitu pada saat dia menjamah jubah daripada Tuhan Yesus. Mujizat ini terjadi pada saat Tuhan Yesus berada di Kapernaum, saudara. Bahkan Tuhan Yesus bukan khusus datang bertemu dengan wanita ini. Kita semua sama-sama tahu bahwa Tuhan Yesus sedang on the way ke rumah daripada seorang kepala rumah ibadat, yaitu Yairus, untuk menyembuhkan anak yang sedang sakit. Di tengah jalan bertemu dengan wanita ini. Akhirnya wanita ini mendapatkan mujizatnya. Nah, saudara, dalam Markus 5 ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong. Saudara bisa bayangkan dengan saya berbondong-bondong, berarti jumlah orangnya banyak, mengikuti dia dan berdesak-desakan dekat dia. Semakin padat, saudara, berdesak-desakan. Ayat 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun tidak ada faedahnya, malah keadaannya semakin menurun. Dia sudah menghabiskan seluruh keuangannya untuk supaya dia bisa mengobati. Mungkin pada saat orang berkata di sana bisa berobat, dan akhirnya dia mencoba, lalu dia menghabiskan harta kekayaannya, saudara. Sampai dikatakan di Alkitab, tidak ada yang tersisa sama sekali. Saudara, pola itu terus berulang-ulang. Kemana dia pergi, kemana dia berusaha untuk berobat, selalu ada biaya yang harus dia keluarkan. Alkitab katakan tidak ada yang berhasil, malah penyakitnya bukan hilang, kondisinya bertambah buruk, saudara. Saya mau ajak saudara ke ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat daripada wanita ini. Yang menarik perhatian saya itu adalah wanita ini akhirnya mendengar tentang Yesus. Wanita ini mendengar tentang Yesus, padahal dia sudah menjalani pengobatan, habiskan duitnya. Bahkan mungkin dia sudah berada di lembah. Tapi oleh karena perkataan orang yang berbicara kepada wanita ini, mungkin berbicara tidak secara langsung, tapi akhirnya wanita ini mendengar tentang Yesus, lalu imannya tumbuh, lalu pengharapannya tumbuh, saudara. What should we do with our words? Apa yang harus kita lakukan dengan perkataan kita? Yang pertama adalah confess. Kita harus mengakui, kita harus bersaksi. Kita harus bersaksi apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Dalam kisah daripada wanita yang pendarahan 12 tahun ini tidak disebutkan dari siapa dia mendengar tentang Yesus, tapi yang pasti ada yang ngomong. Sampai dia tahu, saudara, sampai imannya tumbuh. Iman timbul dari kesaksian-kesaksian orang yang berada di sekitar wanita ini. Dan akhirnya menjadi dasar pengharapan wanita ini, sehingga dia bisa melupakan realitas yang dia sedang hadapi. Dia akhirnya bisa
meninggalkan sementara realitas yang dia sudah hadapin, yaitu 12 tahun sudah dia habiskan duitnya, tidak sembuh, bahkan kondisinya semakin menurun. Realitasnya tetap ada, saudara, tapi pengharapan yang timbul bukan berdasarkan realitas. Hope tidak didasarkan terhadap reality. Hope yang didapatkan oleh wanita ini adalah berdasarkan reality yang dia hadapin plus possibility yang akan didapatkan dari Tuhan Yesus. Saya berdoa perkataan yang keluar dari mulut saya dan mulut saudara itu seperti perkataan orang-orang yang berada di sekitar wanita yang pendarahan 12 tahun ini. Sehingga perkataan itu bisa sampai kepada telinga wanita yang 12 tahun ini, tiba-tiba imannya muncul. Padahal secara reality, dia sudah berat sekali, saudara. Saudara bisa menjadi alatnya Tuhan melalui kata-kata saudara. Dengan saudara apa? Saudara confess. Confess with your mouth mengenai bagaimana Tuhan sudah menolong saudara. Bagaimana Tuhan sudah membuat saudara melewati banyak hal, banyak lembah, mungkin up and down, keberhasilan saudara, kesulitan saudara, bagaimana Tuhan sudah membantu saudara melewati itu semua. Confess with your mouth. Saudara tidak pernah tahu siapa yang membutuhkan kesaksian saudara. Saudara tidak pernah tahu siapa yang membutuhkan kesaksian saudara. Mungkin di sekitar kita banyak orang yang sedang berat realitasnya. Seperti wanita yang pendarahan 12 tahun ini. Mungkin dia sudah putus asa, mungkin dia sudah tidak punya harapan. Saudara bisa menaruh harapan kembali, saudara bisa menimbulkan iman kembali di dalam kehidupan mereka. Poin saya yang kedua, saudara, ada di ayat 28. Katakan seperti ini, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sebab katanya, nya itu adalah perempuan ini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, pertanyaan saya adalah, wanita ini sedang berkata kepada siapa? Wanita ini sedang berbicara kepada siapa? Dia sedang menegaskan satu poin yang luar biasa, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Tapi poin ini sedang dikatakan oleh wanita ini kepada siapa? Saudara, wanita ini sedang berkata kepada dirinya sendiri. Tadi kalau saudara lihat konteksnya, Tuhan Yesus sedang berbondong-bondong dan berdesak-desakan. Tentunya wanita ini tidak memiliki fisik yang cukup kuat untuk bisa menerobos rombongan orang-orang yang berdesak-desakan itu, tapi dia menyemangati dirinya untuk tetap maju melewati satu demi satu halangan, padahal kekuatan fisiknya terbatas. Dia menyemangati dirinya untuk mencapai tujuannya, yaitu menjamah jubah Tuhan Yesus. Menjamah jubah Tuhan Yesus. Dia maju satu langkah, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dia bisa melewati satu orang lagi, asal saja bisa ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dia maju satu orang lagi, itu butuh effort yang luar biasa, saudara. Dan wanita ini terus menyemangati dirinya. Poin saya yang nomor 2, repeat. Repeat in your mind God's word. Janji Tuhan dalam kehidupan saudara harus saudara repeat kembali, saudara ulang-ulang di dalam pikiran saudara, saudara sebutkan kembali di dalam pikiran saudara. Saudara repeat God's word, ulangi janji Tuhan di dalam kehidupan saudara. Terkadang pribadi yang membutuhkan semangat itu adalah diri saudara sendiri. Saudara mungkin berada dalam situasi atau realita yang tidak begitu enak, tapi saya yakin dan percaya bahwa kata-kata Tuhan dan janji Tuhan berlaku di dalam kehidupan saudara. Dan saudara bisa menjadi lebih daripada pemenang. Kata-kata positif itu sangat sulit untuk diingat. Kata-kata negatif atau caci maki itu sangat sulit untuk dilupakan, saudara. Sehingga menyemangati diri saudara sendiri dengan perkataan Tuhan, dengan janji Tuhan itu sangat penting. Untuk supaya saudara bisa maju. Poin saya yang ketiga dan terakhir dalam Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Poin saya yang ketiga adalah encourage. Begitu banyak negativity di dalam dunia kita. Begitu banyak sikap-sikap negativity.
di dalam kehidupan kita. Negativity itu adalah afraid to believe for the best and expect for the worst. Negativity itu adalah sebuah sikap di mana dia takut untuk berharap sesuatu yang terbaik dan dia mempersiapkan untuk sesuatu yang terburuk. Negativity itu bisa membatasi keadaan pada saat ini. Dia bisa limit the presence dan bahkan dia bisa lebih jauh, yaitu adalah mensabotase masa depan. Jadi negativity itu bisa limit the present dan sabotage the future. Bisa mensabotase masa depan, saudara. Encourage, kata-kata kita dengan kita menyemangati orang lain itu seperti sebuah investment di dalam kehidupan orang. Seperti mata air yang saudara taruhkan di dalam kehidupan orang. Saudara ingin melihat istri saudara berkembang, semangati dia. Saudara ingin melihat suami saudara menjadi suami yang menjalankan hidupnya dengan potensi yang penuh, semangati dia, saudara. Saudara ingin melihat anak-anak saudara menjalani rencana Tuhan yang sudah disiapkan di dalam kehidupannya dengan baik, semangati mereka. Mari kita lihat di dalam Ibrani 3 ayat 13. But encourage one another daily, as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sins deceitful. Di sini dikatakan encourage one another daily. Semangatilah satu dan lainnya setiap hari, daily, rutin, saudara. Gunakan kata-kata saudara untuk menyemangati orang lain. Belajarlah untuk menyemangati orang-orang yang ada di sekitar saudara. Saya mungkin mau memberikan tips kepada saudara. Satu tips yang mungkin akan menjadi sebuah tips yang praktikal untuk saudara belajar menyemangati. Mungkin setelah saudara mengikuti ibadah online ini berakhir, saudara bisa langsung mempraktekannya. Tipsnya adalah seperti ini, saudara. Jikalau saudara sedang berhadapan dengan orang, misalnya itu istri saudara, suami saudara, atau anak saudara, atau teman saudara, mungkin orang tua saudara, jikalau ada hal yang baik yang terlintas di dalam pikiran saudara, katakan kepada mereka. Saudara, saya ingin menutup dengan sebuah ilustrasi bagaimana kita bisa menyemangati orang lain dengan kata-kata kita. Saudara mungkin pernah lihat satu mobil yang sedang mogok di jalan raya sehingga dia menyebabkan kemacetan. Dia tidak bisa starter oleh karena akinya rusak. Akinya sedang mati. Dia membutuhkan mobil lain untuk membantunya, yaitu dengan menggunakan satu alat di sini saya pasang, yaitu adalah kabel jumper. Kabel jumper memiliki dua ujung, satu ditaruh di aki mobil yang baik, satu ditaruh di aki mobil yang sedang mogok. Jadi mobil yang prima, mobil yang mogok, ditaruh kabel jumper satu-satu dipasang di akinya. Lalu daya listrik dari kabel yang mobil yang prima tadi, yang fit tadi, itu berpindah melalui kabel jumper kepada mobil yang sedang mogok. Dan akhirnya mobil yang sedang mogok bisa di-starter. Lalu akhirnya mobil yang sedang mogok itu bisa melanjutkan perjalanan, dan akhirnya mobil yang sedang mogok itu tidak mengganggu jalanan sehingga jalanan lancar kembali. Begitu juga yang terjadi jikalau kita sedang encourage with our word. Pada saat kita menggunakan kata-kata kita untuk mengencourage atau menyemangati orang lain, itu seperti kondisi mobil yang sedang prima, itu sedang menolong mobil yang sedang mogok, saudara. Pada saat saudara memberikan encouragement, memberikan semangat kepada orang lain, itu seperti memindahkan daya listrik kepada orang yang mungkin sedang terpuruk, kepada orang yang mungkin sedang sulit kondisinya, kepada orang yang mungkin sedang berada di bawah atau titik terendah dalam kehidupannya. Sehingga akhirnya kata-kata semangat dari saudara, encouragement dari saudara, itu membuat dia bisa menyala kembali, memiliki iman kembali, memiliki pengharapan kembali, dan dia bisa menjalani hidupnya kembali seperti sedia kala. Bukankah itu sebuah kebahagiaan untuk saudara? Dan memang seharusnya itu adalah tugas kita, saudara. Orang yang sudah tertolong oleh kata-kata semangat dari saudara, oleh encouragement daripada saudara, dan dia sudah bisa menjalankan kehidupannya seperti sedia kala. Kemungkinan besar pada saat dia melihat kondisi seperti itu terjadi di depan dia, ada orang yang sedang susah, ada orang yang sedang terpuruk, dia pun akan melakukan
hal yang sama dengan perkataannya, seperti dia dibantu oleh saudara. Bukankah itu sebuah hal yang memuliakan Tuhan kita? Jadi ada 3 hal yang tadi kita pelajari. Apa yang harus kita lakukan dengan perkataan kita? Yang pertama adalah confess, bersaksilah atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saudara, sebab saudara tidak tahu siapa yang membutuhkan kesaksian saudara. Yang kedua adalah repeat in your mind. Renungkanlah kembali secara berulang-ulang janji Tuhan, perkataan Tuhan di dalam kehidupan saudara sebagai energi saudara untuk melangkah ke depan. Yang ketiga adalah encourage atau menyemangati orang yang ada di sekitar saudara. Pada saat saudara mendapatkan segala sesuatu yang baik atau terlintas segala sesuatu hal yang baik terhadap seseorang, katakan. Pada saat saudara terlintas segala sesuatu yang baik tentang orang lain, katakan. Saudara, perkataan saudara berkuasa, perkataan saudara memiliki daya cipta, perkataan saudara tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi gunakanlah kata-kata kita dengan hikmat dan bijak, dan gunakanlah kata-kata kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus, saudara. Kita angkat roti. Bapa, kami tahu perkataan kami berkuasa, perkataan kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Biarlah kami bisa berkata-kata dengan tepat dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Bukankah roti yang kita angkat tinggi adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan, saudara. Bapa, kiranya kami mampu untuk dapat memperkatakan kembali kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami dan mengingat janji-Mu dalam kehidupan kami sebagai sebuah kekuatan baru untuk kami dapat melangkah. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, sempurnakanlah ibadah ini. Kami ingin menerima berkat yang daripada-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sendiri yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Engkau akan naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, Tuhan menyertai engkau. Dan apapun yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan menjadikannya berhasil dan beruntung. Jikalau engkau terjatuh, tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan bersama dengan saudara. Terimalah yang terbaik daripada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.